Multicast merupakan teknik di mana data dikirimkan melalui jaringan komputer dengan tujuan pengirimannya ke sebuah kumpulan komputer yang tergabung ke dalam sebuah grup. Multicast merupakan sebuah cara pentransmisian data secara connectionless. Multicast dengan metodenya one-to-many communication artinya adalah pengiriman data yang dikirimkan dari satu sumber dengan tujuannya adalah banyaknya grup jaringan komputer. Apa yang disebut dengan multicast group? Multicast group merupakan sekumpulan host atau klien yang tergabung ke dalam sebuah grup multicast tertentu. Multicast group memiliki sebuah alamat multicast atau IP address multicast dengan kelas D pada IP versi 4 dengan rentang dari 224.0.0.0 hingga 239.255.255.255. Macam-macam protokol multicast. Multicast memiliki 4 macam protokol. Yang pertama, PIM, Protokol Independent Multicast, untuk membuat multicast tree di dalam suatu jaringan multicast. Yang kedua ada MLD atau Multicast Listener Delivery. Biasa digunakan untuk jaringan IP versi 6 dan fungsinya sama seperti protokol PIM. Yang ketiga ada IGMP atau Internet Group Management Protocol. Merupakan protokol yang digunakan untuk menggabungkan penerima ke dalam suatu grup multicast. Terakhir ada DVMRP atau Distance Vector Multicast Routing Protocol. Multicast Routing Protocol yang menyediakan mekanisme yang sangat efisien untuk koneksi data yang dikirimkan ke grup dalam suatu jaringan internet. IGMP atau Internet Group Management Protocol. IGMP merupakan protokol pada layer network. Protokol ini digunakan untuk menentukan alamat grup multicast yang sedang aktif dalam suatu jaringan. Pesan IGMP ini dibawa dalam paket IP yang dikirimkan menggunakan alamat multicast dan ditujukan pada semua multicast enable router. Alamat multicast yang digunakan komputer untuk mengirim pesan IGMP adalah 224.0.0.2. Alamat IP multicast termasuk pada alamat kelas D, yaitu 224.0.0.0 sampai 239.255.255.255. Alamat IP multicast hanya dapat digunakan untuk menentukan grup. Alamat sumber selalu alamat IP unicast. Alamat IP multicast 224.0.0.0 hingga 224.0.0.255 dicadangkan untuk digunakan oleh protokol jaringan secara lokal, yang artinya mereka hanya signifikan secara lokal dan paket yang ditujukan ke alamat ini tidak akan pernah diteruskan oleh router. IP 239.0.0.0/8 saat ini merupakan ruang alamat yang tercakup secara administratif. Blok 232.0.0.0/8 dicadangkan untuk digunakan oleh multicast spesifik sumber atau SSM. Ini adalah gambar alamat IP multicast dan deskripsi. Yang pertama 224.0.0.1, semua host berada di subnet ini. Yang kedua 224.0.0.2, router di subnet ini. 224.0.0.5 OSPF atau Open Source Path First. Yang keempat 224.0.0.6 OSPF-DR atau Open Source Path First Designated Router. Yang terakhir 224.0.0.12 server DHCP atau agen relay. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang IGMP atau Internet Group Management Protocol. Bagaimana cara
IGMP bekerja dengan router multicast. Yang pertama yaitu penerima yang tertarik mengirim keanggotaan laporan terdekat melalui router multicast. Kemudian yang kedua, setelah menerima laporan keanggotaan tersebut, multicast router mulai mengirimkan lalu lintas ke subnet tersebut. Setelah mengirim lalu lintas ke subnet tersebut, router juga akan mengirim keanggotaan secara berkala. Pertanyaan untuk memeriksa apakah ada penerima yang dimaksud di subnet. Jika 3 query berturut-turut gagal, maka router akan berhenti mengirim lalu lintas ke subnet tersebut. Untuk lebih detailnya ada gambar yang bisa dilihat di sebelah kanannya. Kemudian bentuk jaringan multicast, unicast, dan broadcast. Untuk unicast sendiri merupakan data dikirim dari satu host ke satu host yang lain, jadi hanya satu dan satu. Kemudian multicast itu data dikirim dari satu host langsung, kemudian disebarkan ke dalam grup host. Dan yang ketiga yaitu broadcast. Broadcast adalah data yang dikirim dari satu host langsung disebarkan ke banyak host. Seperti itu. Menggunakan multicast memiliki keuntungan dan kerugian. Yang pertama yang akan kita bahas adalah keuntungan. Keuntungan pertama menggunakan multicast adalah distribute application, yang artinya memungkinkan membuat aplikasi multi-point seperti distribusi file ke beberapa titik secara langsung. Yang kedua, bisa digunakan untuk koneksi one way melalui satelit. Yang ketiga, engine efficiency, yang artinya mengontrol traffic jaringan dan mengurangi load server dan CPU. Yang keempat, ada optimize performance, yang artinya mengeliminasi traffic yang berlebihan. Yang kelima, multicast membutuhkan bandwidth yang kecil dalam sekali pengiriman data. Dan yang terakhir adalah paket multicast sangat efektif untuk keperluan video streaming, audio streaming, dan sebagainya. Karena dari sisi pengirim hanya perlu mengirimkan paket satu kali saja ke alamat khusus. Karena hanya satu paket saja dan bisa banyak sekali pendengar, maka otomatis utilisasi jaringan tidaklah terpakai terlalu tinggi. Selanjutnya, kerugian menggunakan multicast. Yang pertama, best effort delivery drops are to be expected. Artinya, tingkat kepercayaan pengiriman data aplikasi multicast tidak dapat diharapkan dan harus sesuai desain. Yang kedua, no congestion avoidance. Artinya, kekurangan dari TCP windowing dan mekanisme slow start dapat menghasilkan kemacetan dalam jaringan. Yang ketiga, duplicates. Beberapa mekanisme multicast protokol kadang-kadang menghasilkan generation of duplicate packets. Yang keempat, ada out of sequence, yang artinya perubahan topologi jaringan mempengaruhi order atau permintaan dari pengiriman. Aplikasi harus menghasilkan alamat yang tepat. Dan yang kelima, UDP tidak memiliki mekanisme kepercayaan. Jadi persoalan kepercayaan harus dialamatkan dalam aplikasi multicast dan reliabilitas transfer data sangat diperlukan. Untuk slide selanjutnya adalah pembahasan dari beberapa tujuan multicast. Yang pertama adalah tingkat keefisiensian dalam transportasi data. Jadi untuk perpindahan data atau bisa dibilang transportasi data ini, multicast ini sangat cocok karena tingkat keefisiensian dan tingkat keakuratannya sangat tinggi. Lalu yang kedua ada fitur one to many, yang dapat diartikan bahwa komunikasi antara satu pengirim dengan banyak penerima dan transmisinya ditujukan untuk banyak tujuan. Jadi fitur one to many ini tidak diarahkan hanya untuk satu penerima, tetapi untuk banyak penerima. Tetapi bahwa one to many ini tidak harus untuk semua host. Lalu untuk selanjutnya adalah pembahasan dari security management multicast. Dalam sistem komunikasi multicast, keamanan dan keefisiensian menjadi bagian yang sangat penting untuk diperhatikan. Lalu di dalam security management multicast ini terdapat berbagai macam ya. Yang pertama ada autentikasi pesan, sifat kerahasiaan, identitas user group, keamanan akses, dan keamanan pelayanan. Untuk autentikasi pesan itu adalah menunjukkan adanya keterjaminan data, bahwa data yang kita terima adalah data yang asli.
maksudnya asli ini tidak ada sangkut pautnya dengan modifikasi. Berarti setiap anggota grup yang mengenali data ini adalah sebuah pesan yang dikirim oleh anggota grup. Lalu selanjutnya ada sifat kerahasiaan. Sifat kerahasiaan dapat diartikan bahwa hanya anggota grup Multicast itu sendiri yang dapat mendeskripsikan data atau menjabarkan data yang terbagi menjadi dua, yaitu ephemeral secrets dan long term secrets. Ephemeral secrets berarti mengamankan yang bukan anggota grup, sedangkan yang long term secrets adalah memproteksikan keandalan data dalam waktu yang panjang. Selanjutnya ada identitas user group. Identitas ini mencakup dari penjagaan kerahasiaan identitas setiap anggota grup Multicast, lebih tepatnya anggota grup Multicast. Lalu juga ada namanya yang lain adalah keamanan akses atau akses control. Di keamanan akses ini adalah membahas tentang metode pengamanan di mana hanya anggota-anggota itu sendiri yang berhak dari suatu grup Multicast untuk mempunyai akses ke komunikasi grup Multicast yang lain. Lalu yang terakhir ada keamanan pelayanan, yaitu memberikan proteksi terhadap layanan pembatalan dan serangan-serangan yang tidak dikehendaki baik koalisi dari dalam maupun luar. Jadi jika ada hal-hal yang kurang berkenan, keamanan pelayanan ini bisa diatur nih, bisa diterima atau enggak dari koalisi dari dalam maupun dari luar. Selanjutnya adalah beberapa contoh penggunaan Multicast. Yang pertama adalah aplikasi real time. Untuk slide ini, aplikasi real time terdapat dua contoh yang kita masukkan. Yang pertama adalah siaran langsung TV maupun radio. Kenapa dibilang real time? Karena radio maupun TV terdapat beberapa tayangan yang dilakukan live langsung. Jadi untuk penerimaan datanya langsung ke seluruh masyarakat. Selain dari TV maupun radio, terdapat video konferensi. Biasanya video konferensi ini terjadi di pemerintahan. Selain aplikasi real time tadi, juga ada pembelajaran daring atau online, atau yang bisa disebut aplikasi non real time. Yang pertama ada transfer file. Di sini kenapa dibilang non real time? Karena penerimaan datanya hanya berupa transferan data. Lalu yang selanjutnya ada video on demand. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari Multicast. Nah, dari gambar bersangkutan kita bisa melihat bahwasanya ada 3 router, ada end-host atau komputer, ada Multicast routing protocol, dan group membership protocol. Nah, apa sih maksud dari topologi yang digambarkan ini? Nah, di sini ini adalah gambaran umum cara kerja dari Multicast, di mana kita harus tahu dulu router itu apa sih. Nah, router itu adalah sebuah alat yang menghubungkan dua jaringan berbeda. Jadi intinya antara satu router dan router lainnya itu dapat menghubungkan dan dapat berkomunikasi, di mana nanti tujuan dari router-router ini yaitu antara komputer yang ada di jaringan A, komputer ada di jaringan B, komputer yang ada di jaringan C itu bisa saling bertukar informasi data seperti itu. Nah, juga di sini diterangkan bahwasanya ada Multicast routing protocol. Apa sih Multicast routing protocol? Nah, Multicast routing protocol sendiri itu salah satunya menggunakan port atau protokol IGMP, di mana bertujuan untuk mentransfer data ke grup membership protokol. Jadi, grup membership protokol ini akan menerima data dari
multicast routing protocol dari ring IP 224 sampai 239 atau yang dianggap kelas D. Jadi si multicast ini beda dengan broadcast. Kalau diumpamakan, itu halnya kalau broadcast itu dia akan membroadcast satu pesan terhadap address yang aktif. Jadi seolah-olah kalau misalkan di ruangan itu ada beberapa komputer yang aktif, maka si broadcast ini akan melempar data-data yang dikirim itu ke PC-PC yang aktif. Nah, kalau si multicast ini, dia ini bakalan mengirimkan data ke grup, jadi mulai ring bersangkutan itu akan terkirim semua. Nah, untuk si end hostnya itu bakalan menerima pesan yang dikirim oleh multicast routing ini, dimana harus dengan ring ID bersangkutan. Nah, pemodelannya gambaran umum dari cara kerja multicast adalah seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai komunikasi multicast. Sebenarnya komunikasi multicast ini sama halnya seperti pemodelan dari cara kerja multicast tadi, bahwasanya dari gambar yang bersangkutan kan ada A, B itu adalah sebuah end host, RA, RB, RC, RD adalah router, di mana router ini akan saling terkoneksi dan saling berhubungan agar jaringan antara RA, RB, RC, RD ini bisa sharing data atau bisa melakukan transmisi data atau juga receive data. Nah, router ini juga terkoneksi ke dalam sebuah internet. Jadi di router ini nanti akan forwarding ke internet. Nah, protokol multicasting di sini berfungsi bahwasanya data yang dikirimkan oleh server ke sisi end host atau grup dari sebuah multicast grouping dengan ring IP yang ditentukan itu bisa menerima melalui internet yang diperantarai oleh router. Pemodelannya adalah seperti itu. Jadi intinya multicast ini lebih baik digunakan seperti halnya aplikasi streaming video, kemudian transfer data yang sekiranya itu paket headernya itu kompleksitas, pemodelannya seperti